Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Kita berjumpa lagi di channel Dioseta Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis Jagat Segoro Demit, Imah Leweng. Cerita ini berepisode dari bagian 1 sampai seterusnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Imah Leweng, bagian pertama. Hari ini sebenarnya bukan hari yang kutunggu-tunggu, karena mulai hari ini aku akan pindah sekolah dari ibu kota ke sebuah sekolah di daerah pegunungan, lengkap dengan asrama tempat aku akan tinggal nanti. Sepanjang perjalanan aku hanya menikmati pemandangan sambil memikirkan bagaimana kehidupanku di sana saat terpisah kepada kedua orang tuaku. Tinggal di asrama sama sekali tidak pernah kubayangkan, apalagi aku sering mendengar mengenai kenakalan anak-anak asrama. Gio, kita sudah sampai nih, ucap ibuku memecah lamunanku. Aku mengambil barang-barangku dan membawanya turun dari mobil. Pemandangan yang serba hijau dan udara yang segar sedikit menghiburku. Namun sesuatu menarik perhatianku. Sebuah pohon beringin raksasa yang berukuran sangat besar berdiri tegap di belakang asrama. Sekolahku terletak di sebuah asrama. Tidak ada yang istimewa dengan sekolahku, hanya bangunan sekolah biasa, seperti sekolah umum lainnya. Kami menuju ke ruang kepala sekolah. Beberapa anak kecil seumuranku mengintip dari jendela-jendela asrama, seolah tertarik mencari tahu siapa teman baru yang akan bergabung bersama mereka. Paling tidak, aku tidak akan merasa kesepian di tempat ini. Di ruang kepala sekolah, ibu berbincang-bincang cukup panjang dengan kepala sekolah yang memperkenalkan diri dengan nama Bu Ranti. Aku mulai bosan mendengar ibu yang terlalu banyak bertanya. Gio, kamu tinggal di sini dulu, nggak apa-apa kan? Sebuah pertanyaan klise. Aku menolak pun mereka juga tidak akan berubah pikiran. Aku hanya mengiyakan saja. Iya mah, kayaknya bakal banyak teman main juga di sini. Tadi Gio sudah lihat juga, pada ngeliatin Gio dari jendela kamar asrama itu. Ibu mengelus kepalaku. Mungkin karena senang, aku sudah jadi anak penurut dan ibu kepala sekolah hanya mengerutkan alisnya melihatku. Bosan dengan perbincangan mereka, aku pun keluar dan berkeliling melihat-lihat suasana sekitar. Udara dingin di sini benar-benar membuatku merasa nyaman. Serak, serak. Suara seperti benda diseret memecah lamunanku. Aku merasa seperti melihat seseorang anak kecil berlari menuju bangunan tua di dekat pohon beringin itu. Rasa penasaran membuatku mencoba mencari tahu dan mengikuti ke arah tempat itu. Ukuran bangunan itu sangat besar, besar sekali. Tidak ada apa-apanya dibanding ukuran pohon beringin itu. Bahkan saat di siang seperti ini, cahaya matahari hampir tertutup sempurna saat berada di bawahnya. Terdengar suara langkah anak kecil berlari, meninggalkan bangunan tua menuju pohon beringin. Aku berjalan mengikuti sumber suara itu. Namun, tanpa sadar, aku sudah ada tepat di bawah pohon beringin itu. Rimbunya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari, dan akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Kali ini suara cekikikan anak kecil itu mulai benar-benar terdengar. Suara anak perempuan. Tapi tunggu. Suara ini terdengar dari atas. Aku sadar ada yang tidak beres. Ketika tubuh aku merasa lemes, nyaliku ciut untuk menoleh ke sumber suara itu. Namun tak lama, angin berhembus meniup ke belakang leherku. Dengan refleks aku menengok ke arah belakang, dan aku menyesali itu. Seorang anak wanita tergantung terbalik di antara akar-akar pohon beringin. Namun aku tidak melihat jelas wajahnya hingga sebuah benda terjatuh di depanku. Brak, itu adalah kepala anak wanita itu. Aku terjatuh
Apa yang aku lihat itu sangat tidak dapat aku percaya. Kakiku lemas, namun tetap berusaha menjauh dari kepala makhluk itu. Sayangnya, makhluk itu tidak diam. Tubuhku meronta hingga jatuh dari akar pohon beringin dan berusaha mencapai kepalanya. Keringat dingin mengucur dengan deras melihat tubuh anak wanita itu menggenggam rambutnya dan menyeret kepalanya sendiri menghampiriku. Jangan mendekat. Aku memohon sambil berusaha berdiri meninggalkan tempat itu. Ayo kita main. Suara anak itu terdengar menuju ke arahku bersamaan dengan suara kepalanya yang terseret. Tak ada yang lebih mengerikan dalam hidupku selain melihat hal ini. Aku memaksa tubuhku untuk berlari dan bersembunyi di bangunan tua itu, berharap makhluk itu sudah tidak akan menemukanku. Serak, serak. Suara benda diseret itu terdengar mengelilingi bangunan ini. Aku hanya meringkuk bersembunyi di bawah jendela untuk menghindar dari pandangan makhluk itu. Kamu di mana? Aku cari ya. Suara makhluk itu seolah menikmati keadaan ini. Tak ada lagi yang dapat aku perbuat selain menunggu hingga makhluk itu meninggalkan tempat ini. Setelah cukup lama, suara benda diseret itu terdengar menjauh. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku membuka mata. Namun sekali lagi, kepala makhluk itu terlempar masuk dari jendela dan terjatuh tepat di hadapanku. Kepala makhluk itu berusaha memutar menghadapku, memamerkan wajah yang pucat. Ketemu, ucapnya dengan senyum yang mengerikan. Aku tidak lagi dapat menahan tangisku, dan dengan mengumpulkan sisa keberanian, aku memaksa kakiku untuk berlari keluar dan mencari pertolongan. Dari jauh terlihat beberapa anak kecil berkumpul di dekat asrama. Aku berusaha berlari menghampiri mereka dan meminta pertolongan. Tolong, ada setan. Aku berteriak, namun sepertinya mereka tidak mendengar. Namun aku tetap berlari ke arah sana. Belum sempat sampai ke asrama, seekor anjing muncul dengan memasang wajahnya yang menyeramkan. Anjing itu terus menggigit celanaku dan menariknya hingga robek. Aku berbalik ke arah sekolah, namun anjing itu terus mengejar. Sampai akhirnya menemukan ibu keluar dari ruang kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah. Kenapa, Gi? Aku dikejar-kejar anjing, mah. Celanaku robek ini. Ibu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu? Aku bertanya kepada kepala sekolah itu. Oh, yang itu. Itu anjing peliharaan asrama ini. Dia memang senang ngajak main orang baru. Kata kepala sekolah seperti itu. Aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Belum sempat menceritakan apa yang terjadi tadi, ibu sudah mengajakku untuk meninggalkan sekolah. Gio, lihat rumahnya Ibu Ranti yuk. Ajak ibuku kepadaku. Ibu memilih opsi lain untuk tidak menitipkanku di asrama, melainkan tinggal di rumah Bu Ranti yang juga digunakan sebagai kos untuk anak-anak. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama untuk bisa ngekos di rumah guru-guru atau warga, namun tetap bersekolah di sana dan dengan disiplin seperti di asrama. Kami berjalan kaki di komplek asrama menuju pintu gerbang keluar karena rumah Ibu Ranti terletak di desa Sukmaraya yang cukup dilalui dengan berjalan kaki. Mah, kenapa nggak jadi di sini, Mah? Di rumah Ibu Ranti tempatnya lebih layak. Mama juga jadi bisa sering nelpon kamu nanti. Jawab ibu kepadaku. Tapi, Mah, di sini banyak anak-anak seumuranku. Tadi gue juga ngelihat mereka, Mah. Ucapku kepada ibu. Bu Ranti terhenti sejenak. Ia menghampiriku dan berkata kepadaku. Gio, anak-anak asrama masih pada sekolah. Jadi seharusnya tidak ada anak-anak di asrama. Ucap Ibu Ranti seperti itu. Singkat cerita, sudah sebulan semenjak aku tinggal di rumah Bu Ranti. Awalnya aku juga agak cengeng, tapi setelah seminggu di sini, rasanya mulai terbiasa. Suasana di sini cukup ramai, selain karena banyak anak-anak dan hampir semua kegiatan kita lakukan itu bersama-sama. Jadwal di sini cukup ketat.
bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan, dan pukul 6.30 sudah berangkat sekolah. Iya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin besarnya itu. Sekedar informasi, bahkan dari tempat kosku pohon beringin itu masih terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut kedatangan gerbang dengan berebutan untuk salam dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh gurunya. Selama aku di Jakarta, tidak ada murid-murid sesopan ini. Sepulang sekolah, segera kami berganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 14.00, maka semua anak wajib masuk ke kamar untuk tidur siang. Ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur dan menegur apabila ada yang melanggarnya. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini, di beberapa tempat aku mencium bau, seperti bau tanah yang terkena hujan, namun ada sedikit aroma busuk. Pernah aku bertanya kepada ibu dan teman-teman di sini, mereka tidak mencium bau apapun seperti yang aku cium. Sampai suatu ketika, sesuatu terjadi. Waktu sudah menjelang maghrib. Baru kali ini aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah di sekitar sekolahan dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Ibu Ranti. Aku berjalan perlahan melalui tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan di kampung ini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Akhirnya langit mulai gelap, namun ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan mulai turun. Sial, aku nggak bawa jas hujan maupun payung. Aku menggerutu. Spontan aku terteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang membawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku menunggu berharap hujan cepat berhenti. Kricik, kricik, kricik. Terdengar suara genangan yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik. Aku tetap bermain dengan tetesan hujan yang jatuh dari atas atap. Namun sesuatu mulai menggangguku. Bau tanah itu, entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat, sampai aku pun sedikit menutup hidungku. Tanpa kusadari, hari mulai malam dan hujan semakin deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini, namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai orang anak kecil, sudah sewajarnya aku takut dengan situasi saat ini. Aku pun menyesal, mengapa tidak aku terobos saja hujan ini saat masih belum deras. Cerik, cerik, suara itu terdengar lagi. Dek, aku deg-degan. Aku teringat kejadian di pohon beringin saat pertama kali aku kesini. Seketika badanku waktu itu langsung bergetar, gemetar. Mulutku pun tiba-tiba membisu, bulu kuduku berlahan mulai berdiri. Jangan, tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Aku berharap dalam hati. Namun sepertinya tidak seperti harapanku. Suara itu semakin terdengar dan itu berasal dari kebun di sebuah rumah tempat aku berteduh itu. Aku pun menoleh dan aku tidak bisa mempercayai apa yang aku lihat. Sesosok makhluk besar setinggi 2 kali manusia dewasa. Mataku tidak bisa berhenti terkejut. Tanpa sadar, aku tertunduk dengan lutut yang lemes. Itu darah. Darah makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah merah segar menetes di antara taring-taringnya yang terlihat keluar dari mulutnya. Lari. Aku harus lari. Tolong! Aku berteriak sekencang-kencangnya sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun sepertinya derasnya hujan membuat teriakanku tidak terdengar. Bodohnya, teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti. Rintik hujan deras membuatku tidak mampu membedakan mana jalan utama dan jalan tanah. Krak! Suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka, namun aku tidak peduli. Kejadian ini pernah kubayangkan terjadi di hidupku. Aku terus berlari tanpa kuperdulikan apapun. Nafasku habis, kakiku tidak lagi dapat menahan luka yang terbuka.
Aku menangis sejadi-jadinya, namun entah mengapa, aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar aku terjatuh tersandung sesuatu. Namun kali ini, aku tidak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret mendekat perlahan. Dia semakin mendekat. Aku tidak bisa membayangkan apa aku akan bernasib sama dengan sesuatu yang dimakan oleh makhluk itu. Makhluk itu semakin terlihat jelas. Makhluk itu memiliki mata besar sekepalan tangan dewasa keluar dari matanya. Aku terpaku melihat darah yang tak berhenti-hentinya menetes dari mulutnya. Kesini, kesini. Suara orang entah siapa yang memanggilku sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang aku tahu, aku dipeluk terungkup di tengah badan seorang pria tua dan samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitarku. Anehnya makhluk itu lewat begitu saja, seolah tidak menyadari keberadaan kami. Sudah aman, kata bapak tua itu. Aku tidak membalas. Aku masih menangis sesegukan, merasakan yang terjadi. Kalau sudah malam, jangan main hujan-hujanan, apalagi di sekitar kebun sini. Iya Pak, baik Pak. Makhluk itu namanya lele Pak. Sering berkeliaran di sekitar kebun sini saat malam dan hujan deras. Jelas orang itu. Aku sama sekali tidak tertarik. Yang aku mau hanyalah pulang. Sudah, tenangin dulu. Nanti saya antar pulang. Gak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya. Nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ajak warga yang mengerti buat ngurus makhluk itu ya. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam di dinding, ternyata baru jam 10 malam. Namun kejadian tadi terasa seperti sudah semalaman. Aku beralasan kehujanan, tergelincir, dan dibantu oleh seorang bapak tua untuk pulang sampai ke rumah. Segera aku bersihkan diriku dan pergi tidur. Walaupun takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak anak-anak kos berangkat lewat tempat kemarin. Aku melihat ke sekeliling, dan akhirnya mataku terhenti, tertuju pada benda yang kemarin menyandung kakiku. Itu adalah batu nisan, besar. Di situ ada kuburan. Tidak cuma satu, tapi 3. Segera aku memperbaiki posisinya dan kembali berjalan ke sekolah. Tanpa disadari ternyata warga di sini cukup banyak yang menguburkan kerabatnya di lahan kebun milik sendiri. Apa mungkin keberadaan makam-makam ini ada hubungannya dengan makhluk mengerikan yang bernama lele Pah itu? Kita berpindah ke sudut pandang Danan. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini, Kampung Sukmaraya, yang terletak di wilayah pegunungan. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus bekas-bekas persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah bekas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara. Panggil saja Danan. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di daerah Klaten, Jawa Tengah. Namun, karena sesuatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini, aku tinggal di rumah budeku. Sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk udah mau maghrib. Tiba-tiba, suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. Bu, maksudnya iya Bu. Saya lupa, saya lagi tidak ada di Jogja. Masnya bukan orang sini ya? Iya Bu, saya dari Jogja. Mas di kampung ini, kalau sudah maghrib itu langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar, habis ada insiden. Iya Bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan. Iya, mangga. Iya Bu.
Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga setempat, ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tidak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Setelah itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Punten Mas Danan, sudah siap? Panggil Kang Asep, salah satu warga desa ini. Sudah Kang, sebentar ya. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bu Deranti memang memintaku untuk membantu warga ini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. Kang Asep, yang ikut berapa orang ya Kang? Hari ini cuma kita bertiga Mas Danan. Begitu saya info, Mas Danan mau ngecek ke Emak Leweng, yang lain gak mau pada ikut. Ya udah gak apa-apa Kang, toh kita kan cuma ngecek aja. Yang satu lagi siapa memangnya? Itu Pak Kuswara. Itu lagi ngabisin rokok dulu katanya. Pak Kuswara adalah satu sesepuh desa di sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Misi Pak Kus, malam Pak. Malam Mas Danan. Sudah siapkan? Sudah Pak. Semoga gak ada halangan yang berarti ya Pak. Ini Mas Danan, coba pegang. Nanti dibalikin ke saya lagi ya, setelah kembali dari Emak Leweng. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Aku tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada padaku. Namun, saya tetap menerima karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini kepadaku. Emak Leweng adalah sebuah rumah yang rumah itu lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Kami menyusuri kampung dengan arah menuju ke tempat tersebut. Saat sampai di perbatasan kampung itu, aku tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih berhati-hati. Mas Danan, masih mau lanjutkah? Tiba-tiba Pak Kuswara memecah keheninganku. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan. Aku mengumpat dalam hati. Rupanya, rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Memangnya ada apa Mas Danan? Ada pocongan Kang? Astaga Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil menyernitkan mukanya. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit Kang. Kayaknya semakin dalam, semakin banyak yang bakal muncul. Jadi masih mau lanjut gak Mas Danan? Tanya Pak Kus sekali lagi padaku. Segini banyak makhluk yang menjaga tempat itu. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kalau kita lanjut dulu bagaimana Pak? Kang Asep, kalau gak kuat, tunggu di sini dulu aja gak apa-apa. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal sendiri sama makhluk-makhluk itu? Balasnya Kang Asep dengan agak kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang aku kenal adalah ilmu perisai batin. Tidak ketinggalan, aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Moksa Pangkresa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati itu. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Bade angkat ke mana? Mendadak,
suara seseorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami memecah langkah kaki, dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tidak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon, anu Anjen lakukan di dia? Suara wanita itu terdengar lagi, namun disertai dengan suara semak yang tersibak, seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh, dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tidak berbentuk, dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah, dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, "Saya tidak bermaksud untuk menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian," ucap makhluk itu kepada kami. Tiba-tiba, brak, suara Kang Asep jatuh terdunduk. Naon eta sia? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kuswara dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep juga. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kita sampai juga di lokasi yang kami tuju, Imah Leweng. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan, tidak mungkin lebih, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul, berkumpul di sini mengepung kami. Iya, itu adalah pocong. Aku sedikit gemetar. Belum pernah aku melihat pocong sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang di dalam rumah itu sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap. Namun lain dari Pak Kus, dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas. Pak Kuswara memperingatkanku dari belakang. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tidak berbentuk itu menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tidak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib yang membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kuswara mengeluarkan pusaka berbentuk mata tombak yang segera ia bacakan doa dan melemparkannya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar. Di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka adalah para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Kuswara. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kuswara. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kuswara. Tidak terima dengan serangan Pak Kuswara, sosok makhluk berbulu ular itu mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. "Kalian siapa? Berani-beraninya mengganggu tempat ini," ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Ia terlihat sangat marah.
Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan. Aku berteriak sambil menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tidak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan! Mas Danan! Kang Asep teriak yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyuruh Kang Asep, namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempaskan hingga terguling. Brak! Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba, kemungkinan terakhir menarik keris itu dari sukmaku dan rapalan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kula nimbali surga loka, surga kayangan, ketumulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Mendadak, langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sosok makhluk seorang kakek tua bungkuk, berambut putih panjang, tergerai menembus rintiknya hujan. Tebok bosok, pancen asu. Ora opo kowe nyeluk aku? Nyuwun pangapunten, Mbah. Kula nyuwun pitulung. Aku berucap dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu melihat tanganku yang tidak lagi utuh dan tertawa seperti orang gila. Ia berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku itu. Belum sempat siluman ular itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan badannya dengan buas, hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun. Tidak berhenti di situ, pocong, raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal, seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Wes, Mbah. Wes. Seolah tidak mendengarkan, makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikitan dan menggila dia. Bahkan tidak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pak Kuswara. Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru ini. Aku menggerutu. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pak Kus, namun mendadak berhenti. Kula dudu mangsane panjenengan. Mendadak, Pak Kuswara berbicara dengan bahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kuswara dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sosok kakek itu berlahan menghilang. Sing tak pateni kuwi dudu empune. Aja ngelawan nek kowe durung siap. Nanging sapa wae sing wani gawe loro keturunanku, urusane kampe awake dhewe. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintiknya hujan yang berhenti bersamaan. Ya udah, kita kembali dulu, ucap Pak Kus sembari membantuku berdiri. Tidak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pak Kuswara tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya kepada Pak Kuswara. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu. Tapi hal aneh terjadi. Semua makhluk hilang. Lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa ya, Pak? Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Pusaka ini lepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai. Jelas Pak Kuswara kepadaku. Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Mungkin aku bisa sakti kali ya. Kalau begitu
Pak Kuswara. Pantas saja Pak Kuasa membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisi permasalahan di desa ini ternyata sepelik ini. Kalau ada banyak tumbal, seharusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu. Tapi siapa, Bude? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada 2 makhluk, Bude, yang mengumpulkan tumbal. Siluman ular yang sudah mati dan sosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kusworo kewalahan. Seperti Buto atau Genderwo itu? Bukan, enggak, berbeda. Saya sendiri tidak tahu, Bude, itu makhluk apa. Itu lele, Pak. Tiba-tiba, seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Gio, seorang anak kelas SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lele, Pak? Kamu pernah lihat? Aku bertanya pada Gio. Pernah, Om. Pas hujan di kebun belokan itu, setelah tanjakan itu loh, setelah gerbang masuk perkampungan ini. Loh, kamu gak ngarang kan, Di? Tanya Ibu Ranti kepada Gio. Walau Bu Ranti tahu, Gio bukan anak yang suka berbohong. Enggak, Bu. Gio gak ngarang. Makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah. Jelas Gio sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Gio itu, bukannya itu rumahnya majikannya Kang Asep? Ucap Bu Ranti agak setengah gelisah. Mira, di rumah gak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Iya, Gas. Kenapa? Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. Ke kebun karet yuk. Ayo. Bu, aku main ke kebun karet dulu ya. Aku berpamitan kepada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah, itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya banyak uang. Dan itu saja, sangat jauh dari perkampungan ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai perkampungan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga itu. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet, hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mira, hati-hati jangan sampai jatuh. Ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Iya, Kang Wira. Jawabku sambil meneruskan permainanku. Aduh. Suara Bagas memecah konsentrasiku. Mira, tolong Mira. Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir kebun itu. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih, Gas, pakai jatuh segala. Kemalaman kan jadinya. Maaf, Mira. Gak sengaja kok itu. Tenang aja. Aku tetap hafal jalan kok walau gelap. Jawabnya seperti itu. Aku pulang ke rumah. Kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk beberapa pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas,
tenang. Habis dari sini ada pohon jati besar. Gak jauh dari situ, di sana ada rumah singgah. Di sana pasti ramai. Aku menurut saja, semoga benar apa yang dikata oleh Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan. Semak-semak tinggi mulai mengganggu jalanan kami. Namun perkataan Bagas benar. Ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu petromak menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu. Punten. Punten. Bagas berteriak. Namun hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. Punten. Aku ikut berteriak, namun tidak ada gunanya. Sepertinya sudah tidak ada orang dari rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan aku tidak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api petromak di teras mendadak menghilang, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Aduh, ini ada yang tidak beres. Pikirku seperti itu. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Mira, itu apa? Ucap Bagas dengan suara yang gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah tidak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak aku menangis sejadi-jadinya. Tidak hanya itu, tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tidak lagi berani menoleh. Yang aku ingat, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh. Hanya tengkorak dan sedikit daging dan kulit tersisa di wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. Lari, Gas! Lari! Aku berteriak sambil menangis. Lari kemana? Mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini. Jawab Bagas. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan aku mendorong pintu rumah dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk, menutup dan mengunci pintu itu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan. Dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini hanya cuma mimpi. Gimana ini, Mir? Aku takut. Ucap Bagas dengan gemetar. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu yang mendekat ke dalam rumah. Gak ada yang mendekat, Gas. Semoga di sini aman. Ucapku sambil terisak tangis. Hampir 1 jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami hampir reda. Brak! Tiba-tiba seperti ada suara pintu yang dipukul dengan keras. Sontak kami kaget dan lari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos rumah bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi, karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada lampu, Gas. Coba cari yuk. Iya, Mir. Di sana, Mir, kayaknya. Teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan nyala lampu yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seorang di sana. Serak! Aku mendengar suara dari belakang Bagas tidak mengikutiku. Ah, Mira! Bagas berteriak. Bagas terjatuh. Sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya, namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tidak berhenti mengalir dari matanya menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Lari, Mira! Lari! Tapi, Gas, lari! Cari pertolongan cepat! Bagas berteriak yang terdengar menahan tangisnya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk sumber cahaya. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari memasuki ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 sebuah lilin. Aku mendekat, namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Brak! Sontak, bayangan bergerak. Ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tidak satu pun bagian tubuhku dapat bergerak. Aku merasa lemas.
Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. Punten, iya, mangrupikeun pangorbanan anu kuring janji. Tetesan air yang jatuh di wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Terdengar suara raungan mendekat. Aku tidak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya, berharap dia menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong, tolong. Ucapku sambil menarik tangan itu. Namun bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Suara itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar, tangannya menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. Tolong, tolong Bagas, Ibu. Teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tenaga menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi? Pikirku, wajah dengan penuh darah dengan bola mata yang menggantung berhenti tepat di hadapan wajahku. Makhluk itu mengayunkan tangan besarnya. Dan aku tahu itu bermaksud mencabik-cabik tubuhku. Sebelum hal itu sempat terjadi, sosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu dan menutupi tubuhku. Aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh, dan darah yang hampir tidak berhenti mengalir dari matanya. Itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari, lari cepat. Ucap makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa aku coba hanya berlari, berlari, dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu, namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting yang tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tidak perlu menunggu lama, tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun aku terus berlari, hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Benar, makhluk itu tidak mengejarku lagi. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat. Bahkan hanya untuk kebayangan pohon ini, seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, dan mencabik-cabik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan, sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini. Namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat? Dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri tanpa kepala? Hai, aku Mira. Ini desaku, Sukmaraya, sebuah perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun dari kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini, karena kedekatannya aku merasa nyaman seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini. Sebuah sekolah dan asrama dibangun di tempat ini. Jadi aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sekitarku. Tapi hanya beberapa saja yang bertemu denganku, dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain denganku. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepala aku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Kesepian. Ya, gak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuranku, tapi sekarang dia sudah lebih berumur dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kalian sahabat terbaikku. Namanya Bagas Kuswara. Perang gaib. Ojo kuwanen nek kowe durung siap. Kowe ora ngerti sing mbok lawan. Iki dudumu gelut, iki perang. Aku tersentak dari tidurku.
teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kusworo. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Leweng yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu ini seperti bunuh diri, mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Selamat pagi, Pak Kuswara. Pagi, Mas Danan. Sudah sarapan? Belum, Pak. Ini sekalian mau sarapan lotek uleknya Teh Imas. Ucapku kepada Pak Kusworo sambil menoleh dan memberikan kode ke Teh Imas sang pemilik warung. Pak Kusworo menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang dan menghembuskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana, Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Iya, Pak. Ini juga alasan saya kenapa saya mengajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kusworo itu, apa benar itu lelepah, Pak? Pak Kusworo memandangku sambil menjentikan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budimu itu ya? Iya, Pak. Bapak tahu Gio? Saya sempat membantunya saat dia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu. Loh, berarti Pak Kusworo juga tahu lokasi majikan lelepah itu loh, Pak? Belum. Memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya, Pak. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep itu karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep, Pak. Loh, maksudnya rumahnya Mbak Wira? Iya, Pak. Tapi masih perlu kita pastikan dulu. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk ke rumahnya. Masalahnya, Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang loh, Pak. Dengan gelisah semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang. Namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Gini saja, Pak, kalau Pak Kusworo berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya, Pak, dari Klaten untuk membantunya. Baiklah, Mas Danan. Jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas di hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan perbincangan biasa dengan Pak Kusworo. Namun tetap terlihat raut muka yang gelisah di wajahnya. Tepat di hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku di rumah Bu Ranti, tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun hujan deras tak kunjung berhenti dan Pak Kusworo belum kunjung datang juga. Gio, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbak Wira kan? Benar, Mas. Aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kusworo nolongin Gio, Mas. Ceritanya singkat. Hujan semakin deras, rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Kusworo yang datang. Danan, tunggu. Teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai, dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang bermaksud untuk menyerang makhluk itu.
Namun sebelum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Dar! Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Brengsek, kenapa kita bisa tidak sadar ya? Ucap dia dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati. Aku bertanya pada Cahyo untuk memastikan apa yang kulihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. Siapapun itu yang mengirim, ini pastinya orang dengan ilmu tinggi. Ucap Cahyo padaku. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi bola api itu mencoba menerobos, namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya, suara yang dari tadi kami dengar itu adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat ke sekeliling, mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Sudah aku duga, itu adalah Pak Kusworo yang sedang duduk bersilah di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa, dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar oleh Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di bumi yang kosong. Sudah aman, kata Cahyo. Pak Kusworo membuka matanya dan menghampiri kami. Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya. Jika saya hadapi sendiri, terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah. Enggak Pak, saya yang bodoh, gak menyadari ada makhluk sekuat yang sedang menyerang. Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati. Ucap Pak Kusworo sambil menoleh kepada Cahyo. Anje Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada perlindungan dari Pak Kusworo, mungkin salah satu dari kita sudah celaka Pak. Ya udah Pak, ayo kita masuk dulu. Kita kenalan di dalam saja. Ucapku memotong perbincangan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian, dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kusworo. Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya. Ucap Ibu Ranti gelisah. Pak Kusworo menyeruput teh hangat buatan Ibu Ranti. Terlihat menggiurkan. Namun aku harus menyempurnakan pusakanya untuk persiapan nanti. Bahaya sih Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak Bu. Iya Mas, pokoknya hati-hati ya. Iya Bu. Bu, saya titip ini, tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi. Itu adalah benda pusaka berbentuk kalung. Itu pusaka pengganti raga juga, Pak. Tanyaku kepada Pak Kusworo dengan penuh harap. Bukan, hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan Lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus mohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan nanti. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi karangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar. Seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah goblok. Kalian gak tahu apa yang kalian hadapi.
Jadi benar, ini semua ulah Mbak Wira? Tanya Pak Kusworo dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kusworo, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kusworo, beliau justru maju, seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir, Mas Danan. Aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di bagian berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Silahkan kalian komen dan bagaimana pendapat dari tentang cerita ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol lonceng dan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Dioseta Story. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit, Dioseta Story.